Adakah orang hari ini mengaku orang kaya, mengaku pejabat punya gaji yang tinggi, langsung bisa bersedekah pada orang miskin 3.200.000? Ada? Ada? Tidak ada. Kan ada. Adakah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ilallah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Rabbi israli sadri wa yassir amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan Al-Mukarram adinda saya Ustaz Andi Armayadi Al-Ghifari, yang saya hormati Ketua Panitia Pelaksana Pengajian Rutin, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, tokoh perempuan, ibu-ibu majelis taklim, dan tentu yang kita banggakan bersama adalah Ikatan Remaja Masjid Nurul Iman Kirasah Desa Palambaraeh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan umur panjang, memberikan kesehatan, dan paling tidak selalu menuntung langkah menuju jalan yang diridainya. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmat dan isinya pada ba'da maghrib ini kembali kita mengisi salah satu kegiatan rutin kita, yakni adalah pengajian rutin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya, dan paling tidak semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkati hidup kita. Salawat serta salam semoga saja tetap tercurah selalu kepada junjungan kita baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin wa kaffatan lin nas, Nabi khatamal anbiya wal mursalin. Bapak Ibu sekalian, jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seiring dengan berjalannya waktu tak terasa bahwa ternyata kehadiran kami di tempat ini sudah lebih 1 tahun. Padahal saya merasa baru bulan kemarin. Yaitu mungkin gara-gara ya niat dan tulus ikhlas kita yang selalu untuk ingin mencari rahmat dan ridhanya Allah melalui sebuah majelis ilmu. Oleh karena itu pada malam hari ini tadi sudah diutarakan oleh kakanda kami ya, atau kaliting kami, bahwa memang pada waktu saya berjanji untuk menuntaskan 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, tetapi waktu saya ditelepon saya bertanya pada beliau, mohon supaya kami diberi tema, supaya kami melakukan ceramah atau menyampaikan tauziah ya sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Ternyata tema yang disampaikan oleh beliau kepada kami, dia bilang tolong supaya bisa dibahas tentang daripada menyikapi tahun baru Islam atau 1 Muharram, di mana 1 Muharram ini tinggal kita berhitung ya hari, kita sudah meninggalkan tahun 1453 Hijriah, dan mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, kita dipertemukan tahun baru Islam yakni adalah 1443 Hijriah. Tentunya sering kita melihat, bahkan sering kita mendengar begitu banyak di antara saudara-saudara kita yang merayakan tentang pergantian tahun. Yang identik kita banyak menyaksikan itu adalah pergantian tahun Masehi. Iya. Namun kita juga sebenarnya punya tahun baru, yakni ada tahun baru Islam, di mana disepakati bulan pertama itu adalah bulan Muharram. Nah oleh karena itu
bagaimana untuk memperingati tahun baru Islam ini. Kami telah membuka beberapa kitab, ya, dan tentunya di dalam kitab itu dijelaskan bahwa memperingati tahun baru Islam atau 1 Muharram, ya, hukumnya bukan wajib, tetapi tidak diharamkan juga. Malah hukumnya adalah mubah. Berarti memperingati tahun baru Islam itu boleh. Sepanjang, ya, ada yang bertanya, apa kira-kira manfaatnya ketika kita memperingati tahun baru Islam ini? Tergantung, ya, pelaksanaan itu. Kalau seandainya kita memperingati tahun baru Islam hanya dengan mengeluarkan musik-musik sambil kita berjoget, maka kami yakin itu tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun. Akan tetapi, kalau kita memperingati tahun baru Islam ini, tetap kita lakukan dalam nuansa Islami. Apakah kita lakukan zikir? Ya, apakah kita yasinan? Apakah kita tahlilan? Apakah kita misalkan pengajian seperti ini? Ya, apakah kita lakukan dengan bersedekah, berderma? Saya pikir apapun konteksnya yang kita lakukan, sepanjang itu adalah konteks ibadah, maka insya Allah itu akan melahirkan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tergantung dari kita mau dapat pahala atau mau dapat yang biasa-biasa saja tidak dapat apa-apa, ya tergantung dari kita. Nah, saya pikir kalau kita mau memperingati tahun baru Islam ini, ya tentu kita tidak mau kita lakukan secara sia-sia. Sia-sia di dalam artian kita tidak mendapatkan juga apa-apa, tetapi paling tidak kita melakukan tahun baru atau merayakan tahun baru Islam ini, paling tidak kita semua menginginkan bagaimana supaya kita bisa mendapatkan pahala di dalamnya. Oleh karena itu, menurut Syekh Muhammad bin Al-Mullah, memperingati tahun baru ataupun memperingati hari kelahiran itu boleh. Boleh kita lakukan. Sepanjang konteksnya yang kita lakukan ini adalah tetap kita membawa nuansa Islami di dalamnya, yang tentu kalau kita melakukannya pasti dan lebih pasti kita akan mendapatkan amal ibadah di dalamnya. Lalu kemudian selanjutnya, ketika kita memperingati tahun baru Islam ini, cobalah kita mengubah mindsetnya. Mungkin kemarin-kemarin kita lebih banyak melakukan zikir dan doa. Atau mungkin kemarin kita banyak melakukan tentang qiraatul Quran. Atau mungkin kemarin kita banyak melakukan tentang, ya, pengajian-pengajian rutin seperti ini. Tetapi cobalah kita ubah mindsetnya. Di saat kita memperingati tahun baru Islam nanti, coba-coba yang kita terapkan adalah kita mengumpulkan saja dana, lalu kemudian kita belikan sembako, lalu kemudian kita antarkan kepada kaum duafa atau kaum fakir miskin. Saya pikir insya Allah ini lebih membangun dan sifatnya lebih membantu, khususnya kepada saudara-saudari muslim kita yang notabene hari ini kebutuhan-kebutuhan hidupnya banyak yang tidak tercover di dalamnya. Cuman kalau kita berbicara tentang infak atau sedekah, mudah rasanya kita ucapkan, tetapi terkadang juga sulit dan berat untuk kita amalkan. Lalu ternyata kita mencari sebuah daripada kendalanya. Apa kira-kira yang menjadi sebuah tantangan bagi kita sebagai seorang muslim, sampai kita berat untuk melakukan infak sekalipun rujukan di dalam Al-Quran begitu banyak. Salah satu rujukannya Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 254. Allah melalui firman-Nya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fi wala hullatun wala syafa'atun wal kafiruna humudz zalimun. Hai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil Allah itu adalah orang yang beriman. Kenapa Allah memanggil hanya orang yang beriman? Karena orang yang tidak beriman, pasti dan lebih pasti mereka terasa berat untuk melakukan infak dari sebagian harta yang telah diberikan oleh Allah. Itu pasti. Itu pun orang beriman, tidak semuanya
Ya, begitu mudah untuk dia lakukan itu. Tetapi masih ada orang yang beriman. Di saat dia mau berinfak, dia mau bersedekah, paling tidak dia berpikir lama. Saya ngasih apa enggak? Itu pasti. Makanya dipanggil di sini hanya orang beriman. Hai orang yang beriman, anfiku mimma razaqnakum. Infakkanlah sebagian harta yang telah kuberikan kepadamu. Ini perintah Allah. Dan ini sekaligus memberitahu kepada kita bahwasanya ternyata harta yang kita miliki hari ini, harta yang kita dapatkan hari ini, notabene semua itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini melalui ayat, infakkanlah sebagian harta yang telah kuberikan kepadamu. Min qabli ayyati yaumun, sebelum datang hari di mana pada hari itu la bai'un fi, tidak ada lagi transaksi jual beli. Wala hullatun, tidak ada lagi bentuk persahabatan. Wala syafa'atun, dan tidak ada lagi sebuah bentuk pertolongan. Wal kafiruna humudz zalimun, dan orang-orang yang kafir itulah kemudian orang yang zalim. Berpijak dari ayat ini, Bapak Ibu sekalian, tentu menjadi sebuah keharusan, menjadi sebuah kewajiban buat kita. Di saat Allah melimpahkan nikmatnya kepada kita, persoalan banyak ataupun sedikit, yang pastinya tetap wajib buat kita untuk kita amalkan anfiku, infakkan sebagian harta yang Allah telah berikan kepada kita semuanya. Lalu timbul sebuah pertanyaan, mengapa sebagian di antara kita ini terasa berat untuk berinfak atau mengeluarkan sebagian harta yang telah Allah berikan kepada kita? Salah satunya adalah sesuai dengan pengamatan dan penelitian bahwa berbicara tentang infak dan sedekah, sebagian besar di antara kita hanya taunya tentang adalah pahala. Ketika kita berinfak dapat pahala sekian. Ketika kita bersedekah dapat pahala sekian. Namun di balik daripada infak dan sedekah, begitu banyak nikmat yang Allah janjikan kepada kita. Salah satunya adalah orang yang senantiasa berinfak, insya Allah akan diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat, suatu ketika ada seorang pemuda menghadap kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Setelah pemuda tersebut usai menemui Nabiullah Ibrahim alaihissalam, maka dia bergegas meninggalkan untuk kembali ke rumahnya. Tiba-tiba muncul malaikat Israel. Siapa malaikat Israel? Malaikat Israel diberikan tugas adalah mencabut nyawa. Lalu kemudian malaikat Israel bertanya, "Ya Ibrahim, siapakah pemuda yang baru saja menemuimu?" Ibrahim menjawab, "Dia adalah pemuda yang tinggal di ujung sana." "Untuk apa dia menemuimu Ibrahim?" Ibrahim menyampaikan, "Dia memberitahuku, esok pagi dia ingin melangsungkan sebuah pernikahan di balik seorang perempuan yang telah dipersuntingnya." Lalu kemudian malaikat Israel menjawab, "Sayangnya Ibrahim, pemuda yang baru saja menemuimu, esok pagi kemudian baru dia akan menikah. Sementara esok pagi juga kami akan datang menemuinya untuk mencabut ruh yang ada di dalam tubuhnya." Bayangkan, baja pinasan na pelok kawing. Padahal baja narapitoni wetuna, saya akan mencabut ruh yang ada di dalam tubuhnya. Tapi Ibrahim berkata, "Ya, apa boleh buat Israel? Sebab hari esok juga hari yang dia inginkan. Hari esok juga hari yang dia cita-citakan. Hari esok hari yang dia puji." Ya sama ketika kita mencari hari pernikahan hari ini. Biasa kalau kita pergi lamaran itu yang menjadi sebuah perbincangan sengit adalah terkait persoalan hari H. Pihak laki-laki mengatakan, "Saya mau nanti tanggal 22, iya, bulan 2 tahun 2022. Karena dia mau ambil tanggalnya." Pihak perempuan mengatakan, "Oh tidak, itu bertepatan pada hari Kak Daro." Ya entah kalau orang Bugis itu, ya bahasanya apa biasanya kalau orang Kak Daro, ya orang tidak mau ambil di sana. Apalagi kalau bulan Muharram,
dia tidak mau kalau bulan Muharram. Lebih-lebih kalau bulan Cipi, dia tidak mau. Semua ini adalah bagian daripada pemahaman yang tidak berdasar pada Quran maupun hadits Nabi. Perlu kita pahami bahwa tidak ada hari yang jelek. Semua harinya Allah baik. Cuma memang ada waktu tertentu yang di dalamnya tidak menguntungkan buat kita untuk melakukan ibadah-ibadah di hadapan Allah. Memang ada. Lalu kemudian, singkat cerita, begitu pagi harinya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak keluar meninggalkan rumah karena dia hendak mendengarkan kabar tentang kematian seorang pemuda yang baru saja menemuinya. Ternyata kabar yang datang di telinga Nabi Ibrahim adalah pemuda di pagi hari tetap dia melangsungkan pernikahannya. Bahkan pada malam hari dia membawa istrinya pergi di sebuah tempat berbulan madu. Bahkan di esok harinya dia berjalan menunjukkan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Nabiullah Ibrahim kembali memanggil Israel. Israel, kemarilah. Apa itu Ibrahim? Saya butuh sebuah klarifikasi. Terkait masalah apa? Kemarin kau katakan kepada kami, pemuda yang baru saja menemuimu, besok pagi dia akan meninggal dunia. Ternyata pemuda tersebut sampai hari ini pun belum juga dia meninggal dunia. Bagaimana pernyataanmu Israel? Apa jawab malaikat Israel jamaah yang dimuliakan Allah? Wahai Ibrahim, sebenarnya apa yang kami katakan itu adalah keputusan Allah. Tapi buktinya Israel kenapa belum mati-mati juga? Maka Israel menyampaikan, Ibrahim, pemuda kemarin hari, di saat dia meninggalkan rumahmu, di saat dia berjalan pulang ke rumahnya, di balik sakunya ada 7 butir dinar. 7 butir dinar. 1 dinarnya dia sedekahkan pada orang miskin. 1 dinarnya dia sedekahkan kepada fakir. 1 dinarnya dia sedekahkan kepada anak yatim. 1 dinarnya dia sedekahkan kepada piatu. 1 dinarnya dia bagi kepada tetangga yang miskin. Sampai 7 butir dinar semua habis disedekahkan hari itu. Ternyata orang yang disedekahinya Ibrahim satu persatu mempunyai doa yang sama. Apa doanya? Ya Allah, ya Rabb, berikanlah umur yang panjang kepada pemuda yang mensedekahiku 1 biji dinar. Ada orang mengatakan 1 biji dinar, Ji? Tahukah kita nilainya 1 biji dinar, Bapak Ibu? 1 dinar itu setara dengan 4 gram emas. Kalau 4 gram emas, Bapak Ibu sekalian, anggaplah 1 gramnya harganya 800. Berarti 1 biji dinar nilainya 3.200.000. 3.200.000. Adakah orang hari ini mengaku orang kaya, mengaku pejabat punya gaji yang tinggi, langsung bisa bersedekah pada orang miskin 3.200.000? Ada? Ada? Tidak ada. Kan ada? Adakah? Tidak ada. Jangankan memberi cuma-cuma, Bapak Ibu sekalian. Di saat dia nyalon, calon gubernur, calon presiden, bupati, calon anggota DPR RI, DPRD kabupaten, iya DPRD provinsi, mustahil ngasih ke 1 orang 3.200.000. Mustahil. Ngasihnya berapa? 200, 300, maksimal 500. Itu pun harga mati. Betul tidak? 3.200.000 sang pemuda telah sedekahkan buat orang miskin. Ternyata Bapak Ibu sekalian ini dicatat. Doa orang miskin dan doa anak yatim piatu sepanjang tidak mempersekutukan Allah, doanya makbul, diijabah dan dikabulkan oleh Allah. Ternyata Allah mengabulkan doa mereka. 1 biji dinar yang disedekahkan pemuda tersebut, Allah tambahkan usianya 10 tahun. 7 butir dinar yang telah disedekahkannya
dikali 10 tahun, Israel menyampaikan Ibrahim 70 tahun ke depan baru anak muda tersebut boleh kami datang untuk mencabut ruhnya. Oleh karena Allah menambahkannya berkat infak sedekah yang dilakukan, dan dibalik orang yang disedekahi, dia kembali mendoakan semoga diberikan umur yang panjang. Masya Allah, luar biasa. Bapak Ibu, kalau ada tamu yang datang di rumah, tiba waktu makan, subuhi ia makan. Sekalipun kita tidak punya lauknya, yang penting ada sayurnya. Tidak punya sayurnya, yang penting ada uang 2.000 rupiah. Beli super mie, rendam, rebus. Panggil tamu kita makan. Nanti dia duduk baru disampaikan, mohon maaf, cuman ini persiapan kami. Makanlah dulu, sekedar untuk menutupi lapar kita. Saya yakin orang lapar tidak mungkin lari meninggalkan tempat. Pasti dia katakan, iya relagi na tadiwat di hebatna. Nasabat tahu tadi peluhu nakasi. Itu luar biasa. Lalu ada yang bertanya, apa sih kira-kira manfaatnya jika seandainya ada di antara kita selalu memberi makan buat orang yang lapar? Ada sebuah hadis, Nabi bersabda, al jannatu mustaqatul li arba'in fafari. Surga rindu terhadap 4 golongan manusia. 4 golongan dirindukan oleh surganya Allah. Salah satunya adalah wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan buat orang yang lapar. Di tabe. Biasa tong ada orang didatangi rumahnya, di nabaliki pereng. Maknangkah tau foleo taro nih, bali ni macarita. Malupu ni tahu na rapi ni waktu manreso, dek gagan reng. Pesan nih lisupin apa warekian re, warekin andre. Jangki seperti itu. Di apapun persiapan kita di rumah, suguhi kita makan. Saya ingat waktu saya datang tahun lalu, saya kembali, iya, mampir di rumahnya Pak Ambo. Ternyata beliau pas waktu makan, disuguhi kami makan di rumahnya. Luar biasa. Saya hanya mampu mendoakan saat itu, ya Allah, berikan rezeki lapangmu buat saudara kami yang telah tulus memberi makan buat kami. Sekalipun malam ini mohon maaf, jangan ada yang layani kami makan lagi. Oleh karena di tempat ini kami tidak boleh berlama-lama, karena masih ada acara di Desa Carameng, Kecamatan Bontutiro, amat jauh. Ya, cuman saya sampaikan Pak Desa tadi, Pak Desa, saya agak telat tiba di tempat karena saya harus isi pengajian dulu di Palambare. Dia bilang tidak apa-apa Ustaz, ya, yang penting kita hadir di tempat ini. Saya bilang insya Allah saya akan hadir ya di tempat sana. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini salah satu manfaat ketika kita bersedekah. Oleh karena itu, ini karena persoalan waktu, Bapak, kami juga tidak nyaman rasanya. Harusnya kami lebih lama untuk berbicara. Cuman Bapak Ibu, ya kita bagi-bagi waktu. Karena insya Allah ya saya akan start ke Bontutiro, Bapak Ibu sekalian, Ba'da ini. Jadi tabe Bapak Ibu, masih banyak manfaat tentang sedekah yang kita lakukan. Di balik daripada sedekah insya Allah, Allah boleh Pak Ibu ya menambahkan rezeki kita. Ma naqsa manun min sadaqatin falyasdad falyasdad. Apa saja harta yang telah kita sedekahkan, niscaya Allah akan tambah, ditambah dan bertambah lagi. Ini janjinya Allah. Nah, sekalipun Allah berjanji, tapi masih banyak di antara kita malas untuk mengamalkan akan hal itu. Oleh karena itu, selanjutnya, di balik daripada infak dan sedekah yang kita lakukan, insya Allah, Allah boleh menjauhkan dari segala bala dan bencana yang akan menimpa kita. Di balik sedekah yang kita lakukan, insya Allah, di balik harta yang telah kita sedekahkan, itulah kemudian Allah jadikan sebagai air yang bisa memadamkan api nerakanya Allah. Dengan balik harta yang kita infakkan, kita sedekahkan, insya Allah akan menjadi hijab, menjadi tabir tubuh dengan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak lagi manfaat-manfaat yang lainnya di balik daripada sedekah yang kita lakukan. Oleh karena itu, di penghujung ya tausiah yang kami sampaikan, marilah kita mengisi hidup ini dengan banyak mengamalkan sedekah.
Insya Allah kalau seandainya ada program Ikatan Remaja Masjid Nurul Iman Kirasa ini, selalu saya mau bicari sana. Ya Kirasa ini, ya tolong supaya kami juga disampaikan, kami ikut juga untuk berpartisipasi di dalamnya. Kalau kita mau lakukan infak dan sedekah dengan bagi-bagi sembako, ya hubungi kami. Ya kami tidak bisa menentukan nominalnya, tapi insya Allah adalah dari kami insya Allah. Sepanjang itu yang kita lakukan, kami mau terlibat dalam hal itu. Satu hal yang belum dipenuhi juga permintaan kami tahun lalu, ya ini pekerjaannya Ustaz Armayadi. Saya minta kemarin tolong dicetakkan juga baju, karena saya iri melihat baju ini. Kemarin saya dipasangkan bajunya kekecilan, kalau cocok kemarin saya langsung ambil. Tapi sampai hari ini Ustaz belum juga saya diantarkan. Ya tolong dicetakkan baju ini, sudah berubah lagi bajunya saya lihat. Kemarin warna biru kalau saya tidak salah. Malam ini hitam, kuning kemarin, kuning. Ya kuning, ya kuning biru kemarin ya. Ya malam ini hitam dengan hijau. Sudah dua berarti bajunya yang mau disiapkan buat kami. Ya supaya nanti kalau saya ke sini baju itu juga yang saya pakai. Tidak saya pakai juga seperti ini lagi. Nanti saya pakai baju, iya seperti yang dipakai adik-adik sekalian. InsyaAllah. Jadi ada dua. Tolong sampaikan kami. Saya tidak bicara berapa harganya. Sampaikan saja. Berapa biayanya sampaikan. Bukan juga kami minta gratis ya. InsyaAllah saya akan ikut untuk ya menyumbang. Ya supaya bisa untuk tersalurkan juga buaya lainnya. Saya pikir ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Karena waktunya sangat singkat. Ya oleh karena kami juga tidak tepat ya membawa acara pada malam hari, oleh karena kami juga punya janji di sana. Sebenarnya saya tidak mau terima. Cuman Pak Desa sampaikan kepada kami, Pak Ustadz, ini orang yang meninggal, ada kemarin itu nelayan 18 orang yang tenggelam di daerah Papua sana. Yang hanya 7 orang selamat, 11 itu tak satu pun jasadnya didapatkan sampai hari ini. Dan sudah kurang lebih 1 bulan. Maka pihak keluarga di sana berinisiatif, kita lakukan saja takziah sekalipun kita belum menemukan jasadnya. Jadi ada 11. Mohon juga doanya Bapak Ibu sekalian, semoga ke-11 jasad ini yang belum ditemukan sampai hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan buat keluarga dan pihak-pihak terkait yang mencari supaya bisa untuk dikembalikan kepada keluarganya dan dimakamkan melalui dengan disaksikan dengan keluarganya juga di kampung. Saya pikir ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon dimaafkan selaku pembawa tausiah. Kami juga tak lupa mengucapkan terima kasih banyak atas segala perhatian kita bersama. Mohon maaf tentunya atas segala kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah atau yang kurang itulah sebuah keterbatasan kemampuan kami. Sekali lagi kami mohon untuk dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq was sa'adah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.